serta nikmat lainnya, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, serta nikmat waktu sehingga kita dapat hadir di kajian ruko di sore hari ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya senantiasa dapat meneladani beliau serta mengikuti sunnah yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan hingga akhir hayat kita. Alhamdulillah, pekan ini, sore ini kita bertemu kembali di kajian dua pekanan yang diadakan oleh Ruko, dan pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan yang membahas tentang wudhu, berdasarkan rujukan kitab Fikih Al-Muyassar. Dan alhamdulillah sore ini sudah bersama kita pemateri Ustadz Andrianto Samsudin LC Hafizahullah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, izinkan Ana membacakan beberapa maklumat. Yang pertama, kajian ini akan diadakan dengan durasi kurang lebih 1 jam. Lalu teknis kajian nanti akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu penjelasan dan tanya jawab. Yang ketiga, silakan para peserta bisa raise hand ketika akan melakukan tanya jawab. Bagi akhwat, diharapkan untuk mematikan kamera. Seluruh peserta diharapkan juga menutup mic saat kajian dan tidak menyela pemateri. Baik, mungkin itu saja dari Ana. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang tidak ternilai, tidak bisa disandingkan dengan apapun adalah nikmat kita berada di dalam hidayah Islam, ya. Dan nikmat kita bisa menuntut ilmu. Ini juga nikmat yang terbesar yang dimiliki seorang hamba di atas muka bumi, adalah nikmat Allah mudahkan kita menjadi seorang penuntut ilmu. Karena di antara jalan kebaikan yang bernilai fisabilillah adalah jalannya para penuntut ilmu. Maka yang pertama yang wajib kita lakukan ketika kita sudah diberikan oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu adalah kita mengikhlaskan niat. Ya, kita ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita, mengangkat kejahilan dalam diri kita, dan kita niatkan ini adalah untuk bisa kita mudah dalam beramal, ya, ilmu yang kita tuntut adalah ilmu untuk diamalkan. Lalu yang kedua, kita setelah ikhlas adalah kita istiqomah, ya, dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam memahami ilmu agama. Karena di antara tanda kebaikan seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah mudahkan baginya untuk memahami ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Baik, dan alhamdulillah kita berada di pembahasan tentang fikih wudhu, ya. Setelah kita sebelumnya membahas tentang persiapan, ya, dari sebelum berwudhu, ya. Yang telah mengenal tentang babul miyah, mengenal tentang air dan jenis-jenisnya. Lalu kita juga sudah membahas tentang al-aniyah, bahas tentang bejana dan jenis-jenisnya. Lalu kita juga bahas tentang bab qada'ul hajah, ya, bab berkaitan dengan adab-adab, ya, qada'ul hajah, yang wajib, yang sunnah, dan yang haram, yang makruh dilakukan. Dan terakhir kita sempat juga membahas tentang bab as-siwak wa sunan al-fitrah. Itu bab yang berkaitan dengan hukum bersiwak, keutamaan bersiwak, dan waktu-waktu diutamakan untuk bersiwak. Dan bab sunan fitrah itu 5
sunnah yang disebut dengan sunnah fitrah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kebersihan. Baik, dan sekarang kita sampai di babul al-wudu. Nah, pembahasan kita di wudu, kemarin kita udah membahas tentang muqaddimah ya, yaitu tentang definisi wudu, lalu kita bahas juga tentang dalil ya kewajiban berwudu dan kita udah tahu bahwasanya berwudu ini adalah ijma ya, sepakat semua ulama tentang hukum berwudu itu wajib bagi orang berhadas ya, terutama hadas kecil. Dan itu berdasarkan nas dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada sedikit pun perbedaan dalam hal ini. Dan kita sudah bahas juga tentang syarat berwudu, itu syarat sah ya. Kapan seorang dikatakan sah berwudu ada 8 syarat di sini kemarin kita sudah sampaikan dan sudah masuk juga kita ke fardu al-wudu, furudul wudu dan ini yang belum selesai. Maka kita selesaikan hari ini insya Allah sore ini dengan memohon kepada Allah kemudahan untuk menyelesaikannya. Kita mulai pembahasan kita tentang bab furudul wudu, bab yang berkaitan dengan fardu wudu. Ya, atau bahasanya adalah arkanul wudu, yaitu rukun wudu. Ya, maka bab ini adalah bab mengenal tentang apa saja yang wajib dilakukan seorang muslim ketika dia berwudu. Mana saja yang perlu atau yang wajib dikerjakan ketika berwudu. Sehingga kalau dia lakukan sah wudu, kalau dia tinggalkan tidak sah wudu. Nah, ini namanya arkanul wudu. Baik, di sini ada disebutkan 6 ya. Furudul wudu ada sittah, ada 6. Yang pertama membasuh wajah secara sempurna. Ya, dan ini kita sudah selesai kemarin membahas ini ya. Maka rukun yang pertama adalah membasuh wajah. Maka rukun pertama dalam berwudu membasuh wajah ini berdasarkan nas dari Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 6. Jadi ayat wudu itu ada di Al-Maidah ayat 6. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Ya, hai orang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka yang pertama Allah sebut adalah membasuh wajah. Ya, dan perhatikan di dalam lafaz ya atau di dalam kegiatan kita berwudu itu ada dua jenis perbuatan ya, yang kita lakukan yang berkaitan dengan air yang kita gunakan untuk berwudu. Yang pertama ada al-ghuslu, yang kedua ada al-mashu. Al-ghuslu ada al-mashu. Nah, itu berbeda nanti cara penggunaannya. Kalau disebut al-ghuslu, berarti itu maknanya adalah membasuh atau mencuci. Ya. Kalau kita buka kamus, ghuslu artinya membasuh atau mencuci. Kalau disebut al-mashu, itu artinya mengusap. Apa bedanya antara mencuci, membasuh dengan mengusap? Kalau mencuci atau membasuh atau al-ghuslu istilahnya dalam teks atau dalam nas Al-Qur'an, itu artinya air itu harus kita alirkan. Jadi al-ghusl itu bahasa mudahnya adalah mengalirkan air ke wajah. Maka ketika kita berwudu, maka untuk wajah harus di-al-ghusl, dia harus dibasuh, harus dialirkan air. Sedangkan al-mashu, mengusap, itu tidak perlu dialirkan air. Ya. Mengusap dalam artian ketika kita ambil air di tangan, lalu kita jatuhkan air yang ada di tangan, sehingga ada sisa-sisa air di tangan kita, lalu kita usapkan ke bagian anggota wudu, itu namanya al-masah. Jadi tidak ada air yang menetes dari anggota wudu. Ini bedanya. Nah, di dalam wudu ada rukun yang 6. Pertama, membasuh wajah ini wajibnya atau fardunya adalah al-ghusl. Maka tidak sah seorang berwudu hanya dengan mengusap. Mengusap, bagaimana cara mengusap? Misalnya dia ambil air dari tangannya, ya ketika dia mau berwudu atau dihidupin keran misalnya keran air lalu dia tampung dengan tangan lalu dia buang, sengaja dia buang, dia jatuhkan air di tangan sehingga tidak ada lagi air tertampung, lalu dia usapkan ke wajah ya, dalam artian tidak ada air yang mengalir di wajah. Ini tidak cukup, ini belum dianggap membasuh, belum dianggap mencuci. Maka ini yang pertama yang wajib kita perhatikan adalah membasuh wajah secara sempurna. Apa maksud secara sempurna? Berarti harus kita membasuh wajah harus sampai ke semua batasan wajah. Dan kemarin kita sudah bahas tentang batasan wajah dari atas dan dari sampingnya. Kita sekilas, batasan wajah itu adalah apa yang nampak dari depannya. Itu namanya wajah. Maka kalau di atas dari depan, bagian atasnya berarti dari tempat tumbuh rambut, keumuman orang tumbuh rambutnya di mana itu batas. Batas bawah adalah batas dagu, ya, dagu yang merupakan sesuatu yang bisa dilihat dari depan.
Nah, itu batas wajah paling bawah. Sehingga konsekuensinya apa yang di bawah dagu, ya, yang sebelum leher itu bukan bagian dari wajah. Ya, karena itu tidak nampak dari depan. Maka ketika dia bukan bagian dari wajah, ya terkhusus untuk perempuan, karena di dalam sholat semua tubuhnya aurat, termasuk eh, kecuali wajah dan telapak tangan, berarti yang di bawah dagu ini aurat. Karena dia dianggap ke dalam wajah. Artinya ketika wudhu tidak wajib dibasuh. Nah, kayak seperti ini, kemarin kita sudah sampaikan, untuk perempuan untuk kehati-hatian di dalam ibadah sholat, yang di bawah dagu itu harus ditutup. Ya. Maka usahakan ketika sholat harus menutup yang di bagian di bawah dagu. Ini untuk perempuan karena dia auratnya. Untuk laki-laki tidak ada masalah, ya, kecuali nanti ada bab sunnah. Dalam bab sunnah adalah tahlilul alih, ya, itu menyela-nyela bagian bawah dagu ketika memang dia memiliki jenggot yang panjang. Baik, itu batas atas dan batas bawah. Batas samping wajah adalah batas tumbuhnya atau tempat tumbuhnya telinga, ya, atau daun telinga. Di batas kanan di daun telinga kanan, batas kiri daun telinga kiri. Nah, itu sampai ke bawahnya itu batas wajah yang harus dibasuh. Itu namanya membasuh wajah secara sempurna. Baik. Termasuk berkumur dan beristinsyak di sini disebutkan. Dan kemarin kita sudah sebutkan ini tidak ijma ulama, khilaf ulama. Apakah berkumur dan istinsyak itu juga wajib di dalam berwudu? Maka khilaf ulama, ya, malam pendapat yang mayoritas dia tidak wajib, dia sunnah saja. Jadi yang wajib adalah membasuh wajah, berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Yaitu memasukkan air ke hidung, menghirup air dari hidung. Itu hukumnya sunnah. Ya. Maka untuk keluar dari khilaf, ya, khilaf al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu hukumnya disunnah, dianjurkan. Maka supaya kita keluar dari khilaf gimana caranya? Ketika berwudu ya udah kita kerjakan. Sehingga ketika membasuh wajah, ya, sebelum kita basuh wajah kita berkumur-kumur dulu, lalu kita istinsyak, lalu istinsar, mengeluarkan air yang di hidung, baru kita basuh wajah. Sehingga ini bentuk kesempurnaan di dalam berwudu. Hanya saja berbeda pendapat ulama, berkumur dan istinsyak wajib atau sunnah. Nah, di sini penulis mengambil pendapat yang menguatkan pendapat yang mengatakan wajib. Sehingga kalau ada orang berwudu tidak berkumur-kumur dia, tidak istinsyak dia, maka wudu batal. Nah, belum dianggap membasuh wajah secara sempurna. Tapi menurut pendapat yang lain, yang dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak batal karena berkumur-kumur dan istinsyak hukumnya hanya sunnah saja. Ada khilaf ulama seperti ini. Ini perlu juga kita ketahui. Baik, kita masuk. Al-fardu ats-tsani, ya, rukun yang kedua dalam berwudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Perhatikan melafaznya berarti membasuh lagi, berarti al-ghuslu. Itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala wa aydiyakum ilal marafiq. Itu lanjutan dari ayat sebelumnya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu membasuh tangan sampai siku. Baik, ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, ketika disebutkan tangan, ya, maka kita paham bahwasanya tangan itu kan panjang, ya, batasnya. Yang mana yang dimaksudkan? Apakah sampai ke gelangan tangan saja atau sampai ke lengan atau sampai ke bahu? Nah, itu kan juga tangan juga namanya. Maka Allah kasih batasan ilal marafiq. Tangan sampai marafiq. Marafiq jamak dari mirfaq. Itu artinya siku. Baik. Yang kedua, dia harus dibasuh. Karena dia maktuf ke ayat sebelumnya. Faghsilu wujuhakum. Ya, sedangkan wajah harus dibasuh, berarti tangan harus dibasuh juga. Artinya apa? Harus kita alirkan air, ya, meskipun dia tidak sampai menetes, yang penting ada air yang mengalir meskipun sedikit di tangan. Tidak cukup hanya diusap saja tanpa ada tetesan air atau air yang terkumpul meskipun sedikit. Nah, ini wajib kita perhatikan. Jadi untuk tangan dibasuh bukan diusap. Baik, catatan berikutnya untuk tangan. Ya, ketika Allah sebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, ya, tangan sampai siku. Apakah berarti siku ini wajib dibasuh atau dia tidak wajib dibasuh? Artinya sampai siku. Nah, siku ini masuk atau tidak? Nah, kan dibahas. Maka jawaban para ulama dia wajib dibasuh. Ya, maka ila di sini, ya, dia uh, menunjukkan goya, tapi dia
memasukkan apa yang menjadi tujuan. Sehingga apa? Ketika kita berwudu, siku ini wajib dibasuh. Mereka berdalil dengan kaidah ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka dia ikut menjadi wajib. Tidak sempurna wudhu kita ketika kita mencuci tangan ya sampai siku, kecuali kita harus memasukkan siku itu ke dalam cucian kita, baru dikatakan sempurna. Kesimpulannya, mencuci tangan sampai siku, siku juga wajib di, dibasuh. Baik. Apakah wajib sampai ke atas siku? Ya, sampai ke al-adud namanya dalam bahasa Arab, otot ya, kumpulan otot. Ya. Maka jawabannya tidak, tidak wajib. Hanya saja sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Jadi sunnah kita basuh tangan kita sampai siku dan kita lebihkan sedikit agak ke atas. Di antara dalil kesunahannya itu hadis Nabi SAW tentang nanti kondisi umat Islam itu dibangkitkan di hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umat Islam nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan ghur, ada cahaya. Ghurran, cahaya di bagian wajah, muhajjalin, cahaya di bagian tangan, termasuk kaki nanti. Ya, ada apa berwarna putih di situ disebabkan bekas wudhu. Nah, maka sebagian mengatakan maka disunahkan seorang untuk melebihkan dari batas yang wajib, ya, tapi dia tidak sampai wajib, dia sunnah saja, hanya saja jangan sampai berlebihan juga dalam artian sampai ke atas yang lagi sampai ke bahu, ini juga tidak baik. Baik. Pembahasan berikutnya tentang tangan adalah apakah ketika Allah sebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, apakah wajib dimulai dari ujung jari sampai siku atau boleh enggak kita dari siku dulu? Nah, gini. Jadi yang kita bahas apakah dari mana kita memulai cuci tangan ini? Boleh nggak kita mulai dari bawah atau dari atas atau boleh bebas saja? Ya, maka jawabannya ya bebas. Terserah kita memulai dari mana. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama, artinya tidak ada kewajiban. Meskipun kalau kita lihat dari teks ayat, wa aydiyakum minal marafiq, ini menunjukkan berarti dari ujung tangan jari sampai siku. Berarti jari dulu baru sampai ke siku kita ke atas kan. Tapi ini tidak menunjukkan kewajiban, dia hanya sunnah saja, maka bebas. Ya, boleh kita dari ujung jari dulu sampai ke siku, atau sebaliknya dari siku sampai ke ujung jari. Nah, itu keduanya boleh, keduanya boleh. Nah, saja khilaf mana yang lebih utama, maka sebagian mengatakan afdolnya adalah dari pergelangan tangan dulu, dari jari dulu, karena sesuai dengan urutan dalam ayat. Sesuai dengan urutan dalam ayat. Baik. Pembahasan terakhir tentang bab ini, ya mencuci tangan sampai siku, apakah ketika kita mau mencuci tangan, apakah pergelangan tangan ini harus dibasuh lagi? Dalam artian gini, ketika sebelum berwudu kan kita sudah mencuci telapak tangan ya. Ya, mencuci telapak tangan lalu kita berkumur-kumur kan gitu kan. Artinya telapak tangan kita dan pergelangannya, punggung tangannya kan sudah dibasuh di awal. Artinya cukupkah ketika kita mau mencuci tangan setelah mencuci wajah, cukupkah kita cukupkan dengan lengan saja? Ya, atau harus dimasukkan juga jari? Maka jawabannya harus dicuci lagi pergelangan tangan, telapak tangan, punggung tangan. Ya, tidak cukup hanya dengan modal sesuatu yang kita lakukan di awal saja. Dengan alasan pertama, karena mencuci tangan di awal wudhu itu hukumnya sunnah. Sedangkan mencuci tangan setelah wajah itu hukumnya fardu, wajib, maka tidak bisa yang sunnah menggantikan yang wajib. Baik, alhamdulillah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan mencuci tangan. Ya, sekiranya itu sudah mencukupi insya Allah. Kalau ada nanti yang dikeragukan bisa. Kita lanjut. Yang ketiga, dari fardul wudu, hal-hal yang diwajibkan ketika wudu, mengusap kepala. Perhatikan lafaz. Nomor 1 dan 2 membasuh. Nomor 3 mengusap kepala seluruhnya. Termasuk kedua telinga. Beserta kedua telinga. Baik. Ini berdasarkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya di ayat Al-Maidah ayat 6, wamsahu biru'usikum. Setelah Allah sebutkan cucilah tangan wa aydiyakum ilal marafiq, maka Allah sebutkan wamsahu biru'usikum dan sapulah kepala kalian.
Ini dalil yang pertama. Berarti ini menunjukkan wajib. Karena Allah perintahkan. Hukum asal amar, perintah itu menunjukkan wajib. Dalil yang kedua hadis Nabi SAW, al-udhunani minar ra's. Ini dalil yang menunjukkan telinga wajib dibasuh. Dan dia bagian dari kepala karena hadis Nabi SAW, al-udhunan minar ra's. Kedua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Sehingga tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Baik, kita jelaskan sedikit tentang bab ini. Ya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu untuk memahaminya, kemudahan untuk memahaminya. Yang pertama, untuk kepala, maka fardunya adalah al-mashu. Wajib adalah al-mashu. Jadi kita sudah sebutkan ada al-ghusl dan al-mashu. Berarti untuk kepala cukup diusap. Tidak perlu dibasuh, tidak sampai dibasuh. Apa bedanya? Tadi kita sudah sebutkan untuk mengusap, berarti caranya adalah ketika kita mau mengusap kepala cukup kita basahkan tangan kita, lalu kita usapkan ke rambut atau ke kepala atau rambut yang ada di kepala. Baik. Ini yang pertama yang berkaitan dengan bab ini. Baik, bab yang kedua, mengusap kepala seluruhnya. Nah, ada kata seluruhnya. Berarti ketika kita mau berwudu, ketika sampai diusap kepala, harus kita usap seluruh kepala. Berarti seluruh kepala itu dari awal depan sampai belakang, kiri sampai kiri dan kanan. Baik, apakah ini wajib? Ya, menurut penulis di sini itu menunjukkan wajib. Karena beliau mengatakan mengusap kepala seluruh. Sehingga bahkan di akhir beliau tekankan, penulis tekankan, tidak sah mengusap sebagian kepala saja tanpa sebagian yang lain. Maka apakah ini memang seperti itu? Artinya tidak ada khilaf? Maka jawabannya di sini ada khilaf ulama. Di sini ada khilaf ulama. Ini bukan suatu yang disepakati. Apa khilafnya? Yang pertama mengatakan untuk kepala maka diusap semuanya. Ya, dari awal sebenarnya yang ada di buku. Pendapat yang kedua tidak. Untuk kepala cukup diusap sebagian saja. Sebagian itu berapa? Sebagian. Yang penting ada sebagian dari unsur kepala atau rambut yang kita usap. Bahkan sebagian mazhab mengatakan walau dengan hanya beberapa helai rambut itu sudah mencukupi. Ya, beberapa helai rambut misalnya 3 helai, 7 helai rambut itu sudah mewakili. Ya, berarti di sini ada khilaf dan ini tidak boleh kita ingkari khilaf yang ada di sini. Maka di sebagian praktek wudhunya masyarakat kita dapati mereka memang melakukannya seperti ini. Jadi untuk kepala mereka cukup mengusap sebagian. Ya, cukup di depan saja. Jadi ambil air dengan tangan lalu diusap dengan depan saja. Maka apakah itu sah? Menurut sebagian mazhab, sebagian ulama fikih itu sah. Itu sah. Karena dia yang wajib hanya mengusap sebagian. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah huruf ba yang ada di ayat wamsahu biru'usikum. Ada bi di sini, ba di sini. Ini menunjukkan lit tab'id kata mereka, itu menunjukkan sebagian. Jadi usaplah sebagian dari kepala kalian. Berarti ini tidak menunjukkan harus keseluruhan. Hanya saja mereka mengatakan, jadi pendapat yang mengatakan cukup sebagian, hanya saja mereka juga sepakat untuk mengusap keseluruhan itu yang lebih utama. Maka kesimpulannya, ambil kesimpulannya, untuk mengusap kepala ada beberapa pendapat ulama, yang satu mengatakan seluruh kepala diusap, yang satu mengatakan cukup sebagian kepala yang diusap. Maka bagaimana solusinya? Nah, maka kembalikan ke kaidah tadi, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf ulama itu lebih dianjurkan. Artinya ketika kita bisa menggabungkan kedua ini sehingga tidak ada yang berbeda dengan kita, itu lebih dianjurkan. Maka bagaimana? Udah, kita kerjakan yang semua ulama sepakat. Apa itu? Mengusap seluruhan kepala. Dan mengusap keseluruhan kepala ini dalilnya sharih dan kuat. Ya, dia pendapat yang mengatakan untuk kepala itu diusap keseluruhan, mereka punya dalil yang sangat kuat. Di antaranya adalah hadis tentang bagaimana gambaran wudhunya Nabi. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang menyebutkan tentang cara wudhunya Nabi, pas sampai di bagian kepala itu memang menyebutkan Nabi mengusap seluruh kepala. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan Nabi mengusap sebagian dari kepala beliau. Ya saja
Untuk pendapat yang mengatakan sebagian, mereka mengatakan itu tidak menunjukkan kewajiban. Ya, artinya sesuatu yang dilakukan Nabi itu belum tentu menunjukkan kewajiban. Maka khuruj minal khilaf tadi, bagaimana cara keluar dari khilaf adalah kita mengusap seluruh kepala. Baik. Berikutnya, cara mengusap. Ya, cara mengusap kepala ya. Maka cara mengusap kepala ada dua cara yang datang sunnahnya. Ada riwayat yang datang seperti ini. Keduanya boleh. Yang pertama adalah dimulai dari awal kepala, lalu dibawa ke belakang sampai ke sebelum leher belakang ya, atau kita istilahkan apa pundak ya. Lalu dibalikkan lagi ke depan ya. Habis itu tangan yang tadi kita gunakan untuk mengusap kepala dari depan ke belakang kita balikkan ke depan, lalu kita bawa jari kita ke telinga. Langsung kita satu kali usapan langsung ke telinga ya. Ini cara pertama. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW ya, menyebutkan tentang cara wudhu Nabi, disebutkan oleh perawi, bada'a bi muqaddami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila haitsuma bada'. Nabi SAW ketika beliau berwudhu dan beliau mulai mengusap kepala beliau, kemudian beliau bawa kedua tangan beliau ke qafa, pundak belakang, kemudian beliau balikkan lagi ke tempat beliau memulai tadi mengusap. Ini cara pertama. Jadi cara pertama kalau kita praktekkan ya, seperti kita ambil air lalu kita jatuhkan air itu sehingga tersisa air-air atau bekas air di tangan itu yang kita usapkan. Lalu kita bawa ke belakang ya, lalu kita tarik lagi ke depan, lalu kita bawa jari kita ya untuk telunjuk kita masukkan ke lubang telinga ya, dan untuk ibu jari jempol itu kita bawa ke belakang daun telinga dan masing-masing kita usapkan ke telinga satu kali saja. Ini cara pertama. Ini cara yang datang dan ini cara yang apa namanya yang mayoritas ulama menganggap ini yang lebih utama. Ya, karena nasnya sangat jelas ya. Baik. Dan juga dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengusap kepala beliau hanya mencukupkan satu kali saja. Berbeda sama anggota wudhu yang lain itu bisa sampai disunahkan 3 kali. Tapi untuk kepala hanya satu kali saja. Hanya satu kali. Baik, cara kedua dalam mengusap kepala, dan ini juga datang dalam sunnahnya, yaitu yaitu kedua telapak tangan diletakkan di ubun-ubun. Nah, ya, dari ubun-ubun kita mulai, lalu diusapkan ke samping, lalu ke depan, lalu ke belakang. Nah, kalau seperti ini lebih dibutuhkan bagi orang yang memang rambutnya tebal misalnya ya, sehingga rambutnya tidak berantakan. Jadi caranya gimana? Dia basahkan tangannya, lalu dia letakkan di ubun-ubunnya, lalu dia tarik ke bawah, ke samping kiri kanan sampai ke telinga, lalu ke depan dan belakang ya. Sehingga dengan itu dia sudah membasuh, mengusap seluruh kepalanya. Jadi seluruh kepala juga juga mencukupi. Baik. Ini dua cara ini boleh. Adapun cara-cara yang lain maka ulama mengatakan juga boleh. Artinya apa? Tidak ada cara khusus dalam artian harus seperti itu dalam mengusap kepala ya. Maka apapun selagi itu kita lakukan dan membasahi semua kepala kita dengan usapan tadi maka itu sudah cukup. Baik. Nah, kalau perempuan yang rambutnya panjang, bagaimana? Apakah dia harus mengusap sampai ke ujung rambut? Maka jawabannya tidak. Ya, laki-laki dan perempuan dalam wudhu sama. Maka bagaimana? Ya, sama seperti laki-laki. Berarti dia cukup membawa dari tangannya dari depan kepala sampai ke pundak. Ya, batas pundak, lalu dia tarik lagi ke depan. Dia tidak perlu sampai ke ujung rambut. Lalu dia langsung mengusap ke telinganya dengan sisa air dari kepala tadi. Baik. Poin berikutnya, ketika kita sudah paham cara seperti ini, maka ini juga menunjukkan untuk mengusap telinga itu tidak perlu dengan air yang baru. Tidak perlu dengan air yang baru, cukup dengan air yang ada di tangan bekas mengusap kepala tadi. Ya, maka di sini bisa kita lihat dari buku, ya mengusap kepala beserta kedua telinga itu dengan satu kali usapan. Ya, berarti kepala langsung telinga tanpa perlu mengambil air yang baru. Ya.
Ini juga berdampak ke dalam pembahasan bahwasanya telinga bagian dari kepala, berarti telinga itu harus diusap juga, ya, tidak boleh ditinggalkan karena dia bagian dari kepala, bagian dari kepala. Ya, Allah perintahkan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian karena telinga bagian dari kepala berdasarkan hadis Nabi, al-uzunan minar ra's. Maka ini menunjukkan mengusap telinga ikut menjadi wajib, ikut menjadi wajib. Baik, sekira ini cukup untuk rukun yang ketiga. Ya, kalau ada yang nanti yang perlu ditanyakan, nanti kita buka dan jawab di akhir sesi insyaallah. Baik, kita masuk ke fardu ar-rabi', rukun yang keempat dari berwudu, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, berarti membasuh. Berarti untuk wajah basuh, untuk tangan basuh, untuk kepala usap, untuk kaki basuh. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Baik, permasalahan dalam kaki sama dengan permasalahan pada tangan. Ya, artinya apa saja yang kita sampaikan dalam bab tangan tadi sama pembahasan dengan kaki. Yang pertama, apakah kedua mata kaki juga harus dibasuh? Maka jawabannya iya. Ya, karena Allah sebutkan sampai kedua mata kaki itu masuk. Ya, karena malayatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna kita membasuh kaki kita kecuali kedua mata kaki juga dimasuk. Maka mencucinya juga wajib. Yang kedua, disunahkan untuk melebihkan sedikit. Ya, ya berdasarkan hadis tadi gurron muhajjalin. Gurron muhajjalin. Tapi tidak sampai melampaui berkelebihan sehingga ada orang kadang kita lihat dalam berwudu sampai ke lutut, mencuci kaki sampai lutut. Tidak. Untuk kaki cukup sampai kedua mata kaki. Kalau mau dilebihkan ya berapa jari di atas mata kaki itu sudah mencukupi. Baik, ya ini untuk membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Di sini ada satu bab yang menjadi ciri khas kita Ahlussunnah wal Jamaah dan membedakan dari firqah yang tersesat, ya. Dari firqah Ahlussunnah adalah firqah Asy-Syiah. Ya, padahal ini permasalahan fikih, tapi kitab-kitab akidah mereka memasukkan dalam bab ini. Apa itu? Bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk kaki wajib dibasuh. Untuk kaki wajib dibasuh. Di mazhab Syiah, kaki tidak dibasuh tapi diusap kata mereka. Jadi mereka dalam wudu tidak membasuh kaki tapi mengusap sebagaimana mengusap kepala. Dan mereka berdalil dengan teks ayat. Ya, bayangkan dalil mereka adalah Al-Qur'an, ya. Karena di ayat Allah berfirman, "Wamsahu biru'usikum." Usaplah kepala. Dan wa arjulakum. Mereka mengatakan bukan wa arjula, tapi wa arjulikum ilal ka'bah. Ya, usaplah kepala dan usaplah kaki. Sehingga mereka maktufkan ke kaki ke kepala. Mereka maktufkan artinya mereka bawa bahwasanya untuk kaki ini mengikut ke kepala. Ya. Dan memang kita tidak pungkiri ada perbedaan riwayat qiraat dalam wa arjulakum. Artinya memang ada dua versi bacaan. Ada versi bacanya wa arjula pakai fathah lamnya. Ada versi bacaan wa arjuli ya pakai kasrah. Tapi tetap saja yang membaca arjulakum atau membaca arjulikum tetap mereka mengatakan membasuh kaki, untuk kaki itu wajibnya dibasuh bukan diusap. Ya, ini sekilas saja. Untuk ingin mendalami nanti bisa dibaca atau dicari informasinya. Tapi intinya apa? Untuk kita umat Islam dalam kaki tidak boleh diusap, harus dibasuh, harus dialirkan air sebagaimana kita membasuh wajah, membasuh tangan. Maka kaki juga wajib dibasuh sampai kedua mata. Baik. Berikutnya yang kelima dari fardhu wudu, at-tartib. Tertib artinya berurutan. Ya, berarti kalau kita lihat yang berkaitan dengan perbuatan hanya 4. Yang berkaitan dengan rukun perbuatan yang 4. Maka yang 4 inilah yang wajib dilakukan ketika berwudu. Mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kedua kaki. Artinya ketika seorang berwudu melakukan yang 4 ini, maka wudu sudah sah. Karena berarti yang di luar yang 4 berarti masuk ke sunnah.
Ya, dan ini setelah ini insya Allah kita bahas tentang sunnah. Baik, tertib berurutan. Berurutan berarti sesuai dengan urutan ayat. Wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Alasannya karena Allah menyebutkan anggota wudhu secara berurutan. Ya, dari surah Al-Maidah. Dan Nabi SAW berwudhu secara berurutan. Sesuai dengan yang Allah sebutkan. Wajah, kedua tangan, kepala, lalu kedua kaki. Sebagaimana hal ini diwakilkan dalam tata cara wudhu beliau SAW dalam hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya. Artinya semua riwayat yang menggambarkan tata cara wudhu Nabi dari para sahabat, dan antaranya hadis Abdullah bin Zaid, antaranya hadis Humran, Maula Utsman bin Affan, ya, dan hadis yang lain itu semua menyebutkan tentang ketika Nabi berwudhu itu sesuai dengan urutan dalam ayat yang ada di Al-Maidah ayat 6. Dan rukun yang keenam, al-fardhu sadis, al-muwalah. Al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Yaitu berkesinambungan kalau bahasa kita ya. Yaitu dengan membasuh satu anggota secara langsung setelah anggota sebelumnya tanpa menundanya. Artinya ketika kita berwudu harus tidak ada jeda yang lama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ini namanya al-muwalah. Dan tidak boleh dia diputuskan dengan unsur yang lain. Tidak boleh diputuskan dengan unsur yang lain. Maka ketika kita berwudu antara wajah dengan tangan itu harus berkesinambungan. Ya, selangsung. Ya, tidak ditunda atau yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara berkesinambungan. Ini juga dalilnya perbuatan Nabi. Dan berdasarkan hadis Khalid bin Ma'dan, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirhami lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'idal al-wudu. Ya, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki salat sementara di punggung kakinya ada bulatan hitam seluas koin dirham yang tidak tersentuh air. Maka beliau memerintahkannya agar mengulang wudhunya. Kalau muwalah atau berkesinambungan bukan syarat, niscaya Nabi cukup memerintahkannya agar membasuh bagian yang terlewat itu saja. Dan tidak memerintahkannya mengulang wudhu keseluruhan. Kata lum'ah atau bulatan hitam bermakna tempat yang tidak terkena air di dalam wudhu atau mandi. Ini dalil muwalah bahwasanya seseorang ketika berwudhu harus berkesinambungan. Ya, dalilnya Nabi SAW pernah melihat seorang selesai wudhu ada bagian dari kakinya tidak basah. Ini menunjukkan berarti ada bagian kaki yang tidak terkena air. Berarti dia belum sah wudhunya. Apakah Nabi SAW menyuruhnya untuk membasuh kaki saja karena dia yang tidak terkena air? Atau Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhu dari awal? Jawabannya Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhu dari awal. Ini menunjukkan berarti harus berkesinambungan. Karena jeda antara dia selesai membasuh kaki dengan berjumpa Nabi itu jeda yang sudah agak lama. Jeda yang sudah agak lama. Baik, dan inilah furudul wudu yang 6 yang alhamdulillah sudah kita selesaikan dan sudah kita pahami insyaallah taala. Baik, kita ambil ada 5 menit lagi waktu kita ambil bagian yang kelima, sunnah-sunnah wudu ya, sunnah-sunnah wudu. Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu di mana orang yang melakukannya mendapatkan pahala. Yang namanya sunnah artinya sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Ya, artinya sunnah dalam fikih maknanya Pak, kalau dilakukan taqarruban lillah, karena ingin pahala maka dia dapat pahala. Ya, tapi kalau ditinggalkan maka tidak ada beban dosa sama sekali. Di mana orang melakukannya mendapatkan pahala dan orang meninggalkannya tidak berdosa, ini namanya sunnah. Apa saja yang termasuk sunnah wudhu? Yang pertama tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Itu membaca basmalah. Membaca basmalah. Bismillah. Di awal wudhu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. La wudhu aliman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah. Ini juga menunjukkan bahwasanya membaca basmalah jumhur ulama sunnah ada sebagian mazhab mengatakan wajib. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi ini. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Sahih dihasankan oleh Imam Ibnu Shalah dan Ibnu Katsir. Ya, seterusnya hasan. Yaitu kata Nabi, la wudu, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Sebagian ulama mengatakan, oh berarti ini bukan wajib. Karena Nabi mengatakan menafikan wudu. Tidak ada wudu kecuali baca bismillah. Tapi ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan penafian di sini adalah penafian al-kamal. Ya, kesempurnaan.
tidak sempurna. Artinya menunjukkan berarti tidak wajib. Sunnah. Artinya kalau kita berwudu, sunnahnya membaca bismillah. Baik. Pembahasan tentang bismillah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah membaca bismillah ketika berwudu ini disunnahkan menurut mayoritas ulama hukumnya. Yang kedua, kapan kita membaca basmalah? Sebagian ulama mengatakan membaca basmalah adalah ketika kita pertama membasuh anggota yang wajib. Jadi ketika kita mau mencuci wajah, ya, itu baca bismillah tempatnya. Dan yang kedua, membaca basmalah itu adalah dilisankan, dijaharkan. Itu kita baca bismillah. Tidak cukup di dalam hati, karena sesuatu yang di dalam hati belum dianggap membaca. Berikutnya, kalau kita berwuduknya di tempat yang kotor, misalnya di toilet, maka di sini tidak boleh membaca bismillah jahar. Dilisankan tidak boleh. Nah, bagaimana? Ya cukup dalam hati saja. Ya, karena tidak boleh berzikir di tempat yang kotor. Ya. Nabi SAW ketika beliau qada'ul hajat, ada orang mengucapkan salam, beliau tidak jawab. Ya. Maka ini hal yang berkaitan dengan basmalah. Atau dinamakan dengan tasmiyah. Baik, sunnah yang kedua, as-siwak. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang pernah kita sudah bahas dalam bab siwak. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak ma kulli wudu. Kalaulah sekiranya tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali wudu. Dan apa hal yang berkaitan dengan ini? Yang pertama adalah sunnah siwak dalam wudu ini sunnah yang sangat ditekankan. Artinya selayaknya seorang mukmin ketika berwudu jangan lupa bersiwak. Ya, jangan lupa bersiwak. Atau bahasa kerennya kita sekarang gosok gigi. Hanya saja bagi kita siwak ya, dalam artian siwak yang mudah, yang sunnah, yang lebih afdal itu adalah dengan pohon arak kemarin ya, ranting pohon arak. Jadi kita kan tidak umumnya seperti itu. Kita pakainya sikat gigi, lalu ada odolnya. Maka kalau kita berwuduk dengan cara seperti ini, setiap mau berwuduk pakai siwak dengan cara ini itu agak memberatkan. Maka kemarin kita sudah berikan solusi menurut mayoritas ulama bersiwak itu bisa dengan alat apapun selagi dia fungsinya sama membersihkan mulut termasuk dengan jari-jari tangan. Nah, maka ketika kita mau berwudu supaya sunnah siwak ini tidak kita tinggalkan, bisa kita lakukan setiap berwudu, maka ketika kita berwudu, ketika kita mau berkumur-kumur, kita bersiwak dulu dengan jari-jari tangan kita. Hingga dimanapun kita berwudu, dalam kondisi apapun, kita bisa mengambil sunnah siwak dengan jari-jari. Nah, tempatnya kapan? Ketika kita mau bersiwak dalam berwudu adalah ketika selesai mencuci pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Itu tempatnya. Jadi cuci tangan sebelum berkumur-kumur kita gosok gigi kita dengan jari-jari tangan kita dan niatkan itu untuk bersiwak. Habis itu kita berkumur-kumur, kita istinsyak, lalu kita cuci wajah sehingga kita bisa mendapatkan sunnah siwak setiap kali kita berwudu. Allahu alam. Sampai di sini pembahasan kita dalam wudu sudah jam 5 pas. Sampai kita di pembahasan sunnah wudu ya. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kita 2 minggu ke depan insya Allah sunnah-sunnah yang berikutnya. Ya tidak masalah kita pelan ya, karena kita ingin pertama lebih punya pendalaman dalam bab ini. Pertama ini berkaitan dengan rukun ibadat. Dan yang kedua kita tidak ada target sesuatu yang harus kita kejar. Ya, maka pelan-pelan insya Allah kita punya ilmu dalam bab ini. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Kita serahkan kepada moderator tafadhol Ustaz Fa'al. Barakallahu fikum. Ustaz, barakallahu fikum atas penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan mengenai fardu wudu, 6 fardu wudu plus tambahan sunnah sunnah wudu sampai poin kedua. Baik, untuk sesi berikutnya pada ikhwan akhwat yang mau bertanya silakan raise hand. Baik, ada yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, nah Ustadz, mungkin sambil menunggu Ustadz, Nah, teman-teman yang lain, ikhwan lain dan akhwat lain yang mau bertanya.
Ustadz, tadi Ustadz sampaikan fardu wudhu yang itu masuk dalam rangkaian wudhu yang tidak bisa ditinggalkan, Ustadz. Eh, ah, pertanyaan yang pertanyaan yang Ana mau tanyakan adalah bagaimana Ustadz jika seorang pasien yang terbaring sakit, Ustadz, kemudian hanya bisa berwudu dengan bantuan orang lain? Eh, apakah ada ketentuan khusus dalam pelaksanaan wudhu bagi orang yang tidak mampu melakukannya sendiri seperti orang yang sakit tersebut dan tidak ada halangan bagi yang sakit untuk untuk bersentuhan dengan air? Mungkin pertanyaan pertama dari Anda, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Nah, untuk orang yang terhalang berwudu secara sempurna, maka ini termasuk ke ma'dzurun, orang yang memiliki uzur. Ya, seperti orang yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, maka tetap dia diwajibkan untuk sholat. Ya, nah, ini poin penting yang wajib dipahami setiap muslim. Tidak ada uzur meninggalkan sholat karena sakit. Ya, tidak ada uzur meninggalkan sholat karena sakit. Ya, betapa banyak kita lihat orang terbaring di rumah sakit tidak sholat dengan alasan tidak bisa berwudu, atau karena mereka menganggap ini uzur, boleh tidak sholat karena kita lagi terbaring. Tidak, tidak ada uzur meninggalkan sholat karena sakit. Nah, maka dalam keadaan apapun, selagi kita bisa untuk mengenal atau memasang niat sholat, wajib sholat. Ya, maka dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring dengan isyarat. Ini menunjukkan kewajiban sholat kapanpun, dalam kondisi apapun itu. Baik, karena dia uzur, dia ma'zurun, maka dia memiliki rukhsah, keringanan. Di antara keringanan yang Allah berikan adalah kalau dia tidak mampu untuk berwudu dengan air, dia punya alternatif dengan tayamum. Ya, dengan tayamum. Seorang kalau tidak mampu berwudu dengan air, meskipun air ada, tapi dia tidak bisa menggunakannya, maka bisa dengan tayamum. Nah, bagaimana dia juga punya keringan untuk memangkas atau menjamak sholat. Bukan memangkas apa? Menjamak, menggabungkan sholat. Menjamak sholat itu diantara sebab pembolehnya adalah karena udah uzur. Diantara adalah sakit. Orang sakit boleh menjamak sholatnya, supaya dia tidak berulang-ulang untuk berwudu. Dalam hal kondisi, ada yang bisa menolongnya untuk berwudu, maka alhamdulillah. Maka kita sebagai walinya misalnya, maka kita bisa mewudukannya sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin dalam artian apa saja yang menjadi wajib wudhu, kalau bisa kita lakukan, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Berarti kita cuci wajahnya dengan air, tangannya, kepalanya, dan kaki. Itu suatu hal yang ringan insya Allah. Kalau kita sudah mengenal rukun wudhu, maka kita dapat ilmu hanya 4 ini saja yang wajib dibasuh dan diusap. Ya, maka yang seperti ini kita usahakan. Ya, kalau kita jadi wali, misalnya kita suami punya istri yang lagi sakit, udah kita wudhu. Atau ada istri yang punya suami yang lagi sakit berbaring, atau kita punya anak, kita wudhu. Seperti itu. Dalam kondisi tidak ada yang mewudhukan, ya, tidak bisa dia lakukan sendiri juga, maka dia punya rukhsah untuk bertayamum. Bertayamum. Anggaplah kondisi tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Maka Allah menggugurkan semua beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia sholat dalam kondisi dia yang seadanya. Seadanya, semampu dia. Semampu dia. Ini Allahu alam bisawab. Lebih dan terkurang itu serpaan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, syukron Ustaz atas jawabannya. Baik, yang pertanyaan berikutnya ada dari Wahidi. Silakan, Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ustaz. Wali. Eh, dalam berwudu itu kan kita harus salah satunya tertib ya, Ustaz, ya, berurutan gitu. Iya. Ya. Eh, Qadarullah ketika misalkan memang di suatu kondisi wudunya belum selesai, mati gitu, Ustaz. Nah, itu rentang waktu untuk kita menyambung ke apa namanya eh, bagian yang lain untuk wudu itu rentang waktunya berapa lama, Ustaz? Mm-mm. Baik. Itu pertanyaannya? Apakah harus wudu ulang
memang boleh disambung. Misalkan tadinya lagi membasuh tangan, terus qadarullah airnya mati. Ya. Terus kita harus pindah Nah, tempat mencari air yang lain. Nah, nah, tentang waktunya itu apa ada batasannya atau gimana Ustaz? Kurang Ustaz. baik. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Di antara rukun wudhu tadi kita sudah sebutkan al-muwalah. Itu dia harus berkesinambungan. Tidak ada jarak yang lama yang memutuskan antara mencuci anggota wudhu yang satu dengan anggota yang lain. Hanya saja bagaimana batasan al-muwalah sehingga seorang dikatakan tetap muwalah. Dia tetap berkesinambungan sehingga dia tidak perlu mengulang wudhu dari awal. Maka jawabannya tidak ada nas yang sore yang menyebutkan batasnya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan batasnya adalah ketika anggota wudhu yang sebelumnya itu belum kering. Ya, jadi batasnya adalah kering ya. Artinya ketika dia mau mencuci tangan misalnya, habis mencuci wajah, maka ketika apa yang ada di wajahnya belum kering, lalu dia cuci tangan, ini masih dianggap mualah. Masih dianggap mualah. Ya, ini batasnya kering gitu ya. Maka kalau kita misalnya berwudhu di keran, ya, kita mau cuci tangan, keran mati, maka kita pindah ke keran yang lain, kita cari. Selagi apa yang ada di wajah ini belum kering, maka masih dianggap al-mualah. Berarti kita bisa melanjutkan cuci tangan. Ini yang pertama. Sebagian mengatakan batas mualah itu adalah ketika dia memang tidak diputus oleh kegiatan yang lain. Ya, artinya ketika dia berwudu tidak ada yang memutuskan antara mencuci wajah dengan tangan dari kegiatan yang lain. Ya misalnya mungkin dia habis cuci wajah, dia bunyi telepon berdering, dia teleponan dulu misalnya, ini sudah terputus. Meskipun masih basah yang di wajah, tapi karena diputus oleh kegiatan yang lain, maka ini sudah dianggap mualah, maka dia mengulang wudhu. Seperti itu ya. Nah, jadi dikembalikan ke ke mana sesuatu yang sekiranya kita yakini. Maka yang seperti tadi, kalau dia masih dalam satu kegiatan dan tidak ada yang memutusnya, apalagi kalau memang darurat, ya, seperti air mati dan selainnya, selagi dia masih bisa mencari air berikutnya dan belum kering apa yang di anggota wudhu sebelumnya, maka insya Allah itu masih dianggap al-muwalah, dan ini yang sekiranya kita lebih lebih cenderung ke pendapat tersebut. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Abu Alif, jazakallah. Nah, Ustaz, Barakallahu Fik. Terima kasih atas Nah, jawabannya. Ustaz, baik, yang lain ada yang mau bertanya? Masih tersisa waktu 5 menit. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. Oke, kalau belum, oke. Kalau belum, Ana bisa tambahkan lagi pertanyaan, Ustaz. Mungkin belum ada yang belum jawab. satu lagi Ustaz. Satu lagi, Ustaz ya. Satu Baik, lagi silakan. dua pertanyaan, Wah, Ustaz. waduh. Baik. Coba kita Nah, oh, Ustaz. Afwan, ada chat masuk sebelum antum Ada tanya. chat masuk apa? Ada Sebentar, chat. cek dulu. Oh, belum ada, Ustaz. Oh, berarti pesan langsung ya. Baik, Anda bacakan. Bismillah Ustaz, Anda termasuk orang yang wudhunya mudah batal. Ya, ketika sholat seringkali wudhu Anda batal. Apalagi ketika sholat tarawih di bulan Ramadan. Anda seringkali harus mengulang wudhu Anda. Baik, kalau orang lain mungkin saat dia berwudhu di rumah, kalau orang lain mungkin saat dia berwudhu di rumah sampai di tempat kerja bisa langsung sholat karena masih ada wudhunya. Bagaimana caranya agar wudhu Anda bisa bertahan dalam waktu yang lama, Ustaz? Baik, ini pertanyaan ya berkaitan dengan orang yang keseringan dalam batal dalam berwudhu. Maka yang pertama yang bisa Anda sampaikan artinya gini, apakah kondisi antum setiap wudhu itu batal itu juga berlaku di kondisi tidak berwudhu? Artinya gini, artinya antum sering buang angin misalnya. Ya, ini mungkin kondisi buang angin ya, karena tidak ada pembatal wudhu itu yang ya ini mungkin buang angin gitu. Artinya ketika tidak ada sholat, antum tidak buang angin gitu. Tidak mau sholat, tidak ada buang anginnya. Tapi ketika setiap mau sholat, ada perasaan ini, buang angin terus, lalu dia sehingga setiap berwudhu batal terus. Ya, maka yang seperti ini adalah gangguan. Nah, bisa kita sampaikan gangguan, ini adalah godaan syaitan dalam hal ini. Maka yang pertama bisa lakukan adalah antum berusaha untuk mengobati diri. Bisa dengan
meruqyah diri sendiri ya. Ya, dan itu insya Allah bisa disembuhkan ya. Kita mohon kepada Allah semoga diberikan kesembuhan. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang rutin setiap waktu seperti itu, maka iya, ini juga penyakit. Karena ini di luar kenormalan gitu kan ya. Maka udah antum periksa, ya pergi ke dokter lalu periksa dan enggak apa penyakitnya, apa obatnya yang bisa disembuhkan seperti itu ya. Baik. Yang kedua, kalau ibaratnya ketika setiap mau sholat, ya, lalu antum batal wudhu, maka yang pertama antum pastikan apakah memang benar-benar batal atau hanya sekedar was-was. Ini juga sering. Ada orang setiap mau sholat, bahkan belum sholat, setiap berwudhu dia merasa batal. Ya, ini namanya was-was. Kalau yang seperti ini tidak boleh dihiraukan. Ini godaan syaitan dalam hati. Maka antum tawakal, antum berwudhu, udah. Ketika sudah selesai, sudah saya mantap, maka apapun yang terasa setelah itu, selagi kita belum yakin batal, maka kita hiraukan saja. Karena itu godaan syaitan di situ mainnya ya. Jadi hiraukan kalau memang itu sekedar was-was. Baik, kalau memang kondisinya seperti tadi setiap sholat batal, berwudu ada orang apa namanya? Kalau dilihat orang normalnya kan gitu ya, berwudu dia bisa di rumah nanti di masjid langsung sholat. Kalau antum memang tidak bisa seperti itu, maka berwudulah sebelum apa sholat secara langsung. Jadi tidak ada jeda yang lama. Artinya ketika antum bisa berwudu lalu sholat dan tidak ada batal, maka kita kerjakan itu ya, karena itu yang lebih meyakinkan. Ya, artinya ketika kita bisa mengerjakan pilihan yang lebih selamat, maka kita kerjakan itu maksudnya. Artinya kalau dari rumah wudu pasti batal. Udah antum berwudu ketika sedang mau sholat saja. Seperti itu. Dan selebihnya kita apa namanya memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan memang itu adalah sesuatu yang yakin kita batal ya. Kalau hanya waswas maka kita hiraukan dan jangan diambil itu sebagai beban ya. Baik. Allah alam, semoga ini membantu menjawabnya terlebih dan kurang. Barakallahu fikum. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, Izin Ustaz, masih ada satu chat ini Ustaz, boleh iya. bisa dijawab Ustaz Oh, dari yang baik. ah, Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar anak-anak bisa konsisten membiasakan wudhu sesuai sunnah? Baik, cara yang pertama tentu dengan ta'lim. Ya, kita sebagai walinya, orang tuanya wajib mengajarkan anak. Dan bab wudhu ini adalah bab furud, bab kewajiban wali. Artinya sesuatu yang menjadi kewajiban seorang anak dari taklifnya sebagai seorang muslim itu adalah kewajiban orang tua yang pertama kali. Maka termasuk wudhu ini kewajiban orang tua. Maka ketika dia sudah sampai usia yang memahami pengajaran, maka kita ajarkan usia-usia tamyiz 6 tahun, 7 tahun kita ajarkan cara berwudhu yang sesuai dengan sunnah. Ya, semampu kita. Kalau kita tidak mampu mungkin dengan media-media yang sekarang sudah mudah bagi kita dengan video atau yang lainnya, maka kita ajarkan. Lalu kita ajak ya, kita ajak ketika berwudhu kita ajarkan dan kita praktekkan langsung di depannya. Ini diantara kiatnya ya. Ya, supaya mereka bisa berwudhu dengan benar sesuai dengan sunnah. Ya, dan tentu sesuai dengan sunnah ini dalam artian apa? Kita memang mempelajari dulu mana berwudhu yang sesuai sunnah. Karena anak itu sifatnya mengikut. Kalau kita sudah paham mana yang sesuai sunnah menurut kita, maka kita ajarkan ke anak, insya Allah mereka mengikut apa yang kita ajarkan. Ya, dan seperti itu insya Allah kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada anak kita ajarkan cara wudhu, dan kita ajak mereka untuk terbiasa. Allahu alam, jazakallah khair. baik Ustaz, alhamdulillah Ustaz dan Ikhwan Sahabat peserta sekalian, alhamdulillah sudah sampailah kita di akhir pertemuan. Alhamdulillah Allah mudahkan kajian ini berjalan dengan baik selama 1 jam. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dengan menyimak dan berinteraksi secara aktif. Dan terima kasih juga kami sampaikan pada Ustadzuna Andrianto Samsudin LC Hafizahullah. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz menambah dan menjadikan
ilmu yang bermanfaat bagi kami dan mengangkat kebodohan bagi kita semua. Semoga Allah selalu berikan kesehatan pada kita semua, dan Ana Faal pada kesempatan ini undur diri, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya pada eh, pekan keempat, Ustadz ya, pada Insya pekan Allah. keempat di bulan November 2024 ini. Eh, Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Barakallahu fiika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malah warahmatullahi banyak yang dimatikan. wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Baik.